Kita ikuti Warta Berita RRI Tual. Dengan segala kekurangan, saya ajak anak-anak muda di sekitar sini untuk mencoba membangun dan pesta pesona Metike yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kita buat secara sederhana di sini. Luar biasa, terbiasa kan pesisir itu masih banyak yang seperti kerikil-kerikil yang agak besar begitu tuh, jadi kayak masih terasa kasar kalau misalnya yang pantai di Jawa begitu tuh. Cuma kalau misalnya di sini, beta sampai kaget. Dua topik berita utama mengisi Warta Berita pagi ini. Edisi Selasa 30 Agustus tahun 2022 dirangkai sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Muhammad Dairah Nabun. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pantai Ngiar Barat adalah destinasi baru di Maluku Tenggara dan dijadikan sebagai lokasi kegiatan festival Pesona Metike tahun 2022. Reporter Tuti Lontol menyampaikan laporannya. Objek wisata Pantai Ngiar Barat yang diresmikan oleh Bupati Maluku Tenggara pada 4 Juli 2022 lalu, kini sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Bupati Maluku Tenggara M.T. Hanubun saat mengunjungi Pantai Ngiar Barat atau Pantai Famur Fajar mengatakan destinasi Ngiar Barat adalah destinasi baru di Maluku Tenggara. Untuk itu pemerintah daerah, pemerintah Ohoy serta dinas teknis bersinergi untuk bersama-sama terus membenahi destinasi tersebut karena Festival Pesona Metike tahun ini akan diselenggarakan di Pantai Ngiar Barat, Ohoy Durtahun, Kecamatan Kei Kecil secara sederhana. Olehnya itu diharapkan kepada seluruh masyarakat Ohoy Durtahun, Ohoy Dunwahan untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tahunan pada tanggal 29 Oktober 2022 mendatang. Maluku Tenggara ini luar biasa. Kurang lebih 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya menemukan tempat ini, dan tempat ini adalah milik dari 3 kampung yang memiliki ini, dan saya sampaikan kepada mereka bagaimana kita bisa mengolah tanah ini. Ya, kita nggak usah bicara siapa yang punya, tetapi bicara bagaimana manfaatnya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan wisata yang baru menambah kurang lebih 72 destinasi wisata yang ada di Maluku Tenggara. Dengan segala kekurangan, saya ajak anak-anak muda di sekitar sini untuk mencoba untuk membangun dan pesta pesona Metike yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kita buat secara sederhana di sini. Hanubun menyatakan pemerintah daerah Maluku Tenggara menyelenggarakan Festival Pesona Metike ini tidak pada satu destinasi tetapi sistem pindah destinasi dengan tujuan untuk mempromosikan destinasi yang belum diketahui oleh masyarakat luar daerah. Juga dapat menjadi sumber utama karena pendapatan masyarakat atau menjadi pemantik kegiatan yang menarik bagi pengembangan sektor lain sehingga kegiatan ekonomi lainnya juga terfasilitasi. Demikian, Tuti Lontor melaporkan. Masyarakat Ohoy Durtahun dan Ohoy Dunwahan dan Ohoy Atas berpartisipasi menata dan membenahi Pantai Ngiar Barat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Ohoy Durtahun Adriana Wolsok mengatakan masyarakat Ohoy Durtahun bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang telah menetapkan Pantai Ngiar Barat sebagai lokasi kegiatan Festival Pesona Metike tahun ini. Hal ini senada juga disampaikan kepada Kepala Ohoy Dunwahan Darius Lefteu bahwa pemerintah daerah telah memberikan kepercayaan bagi Ohoy Dunwahan dan Ohoy Durtahun dan Ohoy Atas untuk bersama-sama pemerintah daerah membenahi Pantai Ngiar Barat sebagai pusat kegiatan Festival Pesona Metike tahun 2022. Sejauh ini kami bekerja sama, baik pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, kami semua bekerja sama untuk 3 Ohoy. Jadi kami 3 Ohoy ini tidak bisa dilepas pisahkan dan kami tetap bekerja sama mempersiapkan lokasi pantai kami ini untuk persiapan Metike. Kami sebagai masyarakat Dunwahan juga sangat berterima kasih dan kami sebagai pejabat siap untuk mengerahkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Ohoy Dunwahan untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan acara Pesona Metike yang dimaksud. Olehnya itu, masyarakat pada Ohoy Durtahun dan Ohoy Atas Dunwahan
kini mulai melakukan berbagai persiapan pembersihan serta pembenahan yang dibantu oleh pemerintah daerah serta dinas terkait yang direncanakan dimulai Sabtu 3 September tahun 2022 mendatang. Penataan lingkungan yang bersih merupakan terpenting dalam penyelenggaraan event keagamaan. Selengkapnya dilaporkan Bakri Rumrah. Jelang terselenggaranya Pesta Paduan Suara Gerejani Pesperani tingkat Provinsi Maluku September mendatang, sudah tentu selaku tuan rumah telah melakukan berbagai kesiapan termasuk keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Pemerhati lingkungan Kota Tual Abdul Haris Al-Katiri memiliki kepedulian terhadap hal tersebut kepada RRI mengatakan, selaku tuan rumah dalam melaksanakan kegiatan dimaksud lebih penting membenahi jalan dan lingkungan yang bersih dalam menunjang kegiatan keagamaan di Kota Tual. Menurut pengamatan saya, dengan adanya kegiatan Pesparawi yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Kota Tual sebagai pusat kegiatan Pesparawi tingkat Provinsi Maluku, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota, terutama di Kota Tual, bahwa harus menanam pepohonan. Sebab dengan adanya kedatangan orang banyak di Kota Tual, dengan sendirinya kalau persediaan tanaman-tanaman, pepohonan kurang, oksigen kurang, nanti kita tidak merasa kenyamanan. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota, yaitu tentang penghijauan kota. Al-Katiri menambahkan kebersihan dan kenyamanan bagi umat sangat penting, terutama momen tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan di Kota Tual. Juga Kota Tual ini memang layak dijadikan sebagai tuan rumah kegiatan kerohanian ini. Karena Tual ini dikelilingi oleh laut. Dengan adanya laut itu suatu kesegaran juga, angin bertiup dari utara, selatan, dari barat ke timur. Pemerhati lingkungan Kota Tual Abdul Haris Al-Katiri sangat mengharapkan masyarakat Kota Tual perlu adanya partisipasi aktif dalam mendorong terselenggaranya Pesta Paduan Suara Gerejani tingkat Provinsi Maluku yang nantinya dilaksanakan di Kota Tual September mendatang, sehingga Kota Tual yang dijuluki kota beradat tetap diakui masyarakat Maluku. Demikian Bakri Rumrah melaporkan. Merayakan HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-71 tahun 2022, IBI Cabang Maluku Tenggara laksanakan pelatihan midwifery update kepada 38 bidan. Hal ini disampaikan Ketua IBI Maluku Tenggara, Carolina Darakai. Dikatakan, meningkatkan status kesehatan ibu dan anak sangat penting untuk menghasilkan generasi unggul. Maka peningkatan kualitas bidan yang bersentuhan langsung dengan cita-cita tersebut patutlah diperhatikan. Banyak ahli telah membuktikan bahwa meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas dimulai sejak dini, yaitu sejak sebelum hamil atau bahkan dimulai dari masa remaja. Sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan, pengawasan kesehatan ibu sebelum hamil sangat menentukan kualitas anak yang akan dilahirkan. Selain itu, pelaksanaan pelatihan bagi 38 orang bidan, perayaan HUT IBI dengan tema Perjalanan Panjang Profesi Bidan Mewujudkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Maju juga digandeng dengan pelantikan pengurus cabang dan ranting wilayah Maluku Tenggara. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanabun, dalam sambutannya mengatakan peran penting profesi bidan harus benar-benar diperhatikan karena mereka bekerja demi menjaga kesehatan masyarakat, berdiri di garis depan, serta mengupayakan terlahirnya generasi unggul pada bangsa ini. Maka sebagai bupati dan secara pribadi, Hanu pun sangat bangga akan dedikasi para bidan yang bisa disamakan dengan peran TNI Polri pada garda keamanan negara. Tema yang telah ditetapkan, perjalanan panjang profesi bidan mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Dari mana kita kuat kalau kita tidak pulih? Yang dimaksud pulih di sini adalah pulih kesehatan, pulih stunting dan lain-lainnya. Kita harus tetap siaga, tetap harus jaga, apalagi bidan yang ada di garis depan. Kalau dalam pertahanan itu pasti tentara, polisi. Kunjungan kerja Presiden. Selain itu juga, demi menunjukkan ketulusan dan keseriusan pemerintah daerah untuk mendukung profesi bidan, Bupati berjanji akan mengusahakan para bidan
agar bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Bukan saja demi syarat administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga demi meningkatkan kemampuan para bidan untuk membantu menyehatkan bangsa ini, khususnya di Maluku Tenggara tercinta. Berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur. Kerjasama partai politik dapat digalakkan untuk menekan maraknya kasus korupsi di Tanimbar. Demikian disampaikan Henrikus Serin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kepulauan Tanimbar, seiring agenda kunjungan orang nomor 1 Indonesia di daerah berunjuk bumi Duan Lolat. Serin mengajak semua pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat agar menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai suatu anugerah dan beretika sebagaimana karakteristik budaya Duan Lolat. Seiring juga mengundang pimpinan partai politik di Tanimbar untuk melakukan rapat dan menggodok berbagai pokok pikiran rakyat terkait masalah-masalah aktual daerah yang akan disampaikan kepada Insinyur Joko Widodo secara langsung. Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Moksin Rahyaan, menegaskan pendataan yang dilakukan pihak pemerintah daerah saat ini hanya bagi honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Rahyaan menegaskan hal ini dikarenakan ada beberapa honorer yang bukan mengabdi pada instansi pemerintah ikut memasukkan data yang diminta pihaknya. Dirinya mengatakan, bagi honorer misalnya guru yang bekerja pada sekolah yayasan tersedia 194 formasi yang nantinya diikuti melalui sistem KAP untuk diperebutkan. Rahyaan juga menambahkan, honorer dari sekolah yayasan akan mengikuti jalur melamar umum untuk mengisi kuota yang disediakan nanti. KKN Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 2002 telah usai. Namun keindahan alam dan keramahan warga buat mahasiswa UGM ingin kembali di KEI. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Waharin. Pelaksanaan kuliah kerja nyata Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2022 di Kabupaten Maluku Tenggara telah selesai, namun kesan mendalam yang dialami mahasiswa peserta program tersebut selama berada di KEI meninggalkan harapan untuk mengulang lagi pengalaman indah itu. Demikian diungkapkan Raihan James Sellers, mahasiswa KKN UGM tahun 2022 yang mengikuti KKN di lokasi Ohoi Letman, Kecamatan KEI Kecil, Maluku Tenggara. James mengisahkan informasi tentang adanya objek wisata pantai dengan pasir terhalus terdapat di wilayah ini membuatnya memilih KEI Kecil sebagai lokasi menempuh KKN. Satu hal yang sangat mencolok perhatian bagi beta itu yang ulasan di internet begitu, yang mengatakan kalau misalnya di KEI Kecil ini ada salah satu pasir terhalus di Asia. Ketika membaca itu beta mau lihat sendiri dengan beta pu mata kepala atau ketika melihat pemandangan alam yang ada di KEI, beta lihat juga luar biasa begitu. Tapi kalau misalnya kenapa KEI Kecil dan kenapa Maluku, mungkin dari beta sendiri memang semester awal kuliah pun memang berencana kalau KKN itu harus yang jauh begitu. James menambahkan, setelah merasakan langsung keindahan alam dan halusnya pasir putih di KEI, membuatnya semakin kagum dengan kenyataan yang dirasakan. Pemuda asal Kebumen, Jawa Tengah itu juga mengaku lebih terkesan ketika merasakan langsung sambutan dan keramahan warga di Letman yang membuatnya sangat bersyukur dengan nikmat dan karunia ilahi yang didapatkan selama mengikuti KKN. Wah, itu beta belum sampai ke Ohoi Nongos saja, pas baru di Ohoi beta kaget, ini pasir atau tepung begitu saking halusnya, beta sampai kaget begitu.
luar biasa terbiasa kan pasir tuh masih banyak yang seperti kerikil-kerikil yang agak besar begitu tuh, jadi kayak masih terasa kasar kalau misalnya yang pantai di Jawa begitu tuh. Cuma kalau misalnya di sini beta sampai kaget, sampai pas awal-awal datang lihat net itu tuh beta sampai saya bisa berkata-kata begitu. Iya luar biasa, beta baru kali ini melihat bentukan pantai yang unik seperti di sini tuh. Mahasiswa yang membiasakan diri untuk berbicara dengan aksen masyarakat di Kepulauan Kei itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Kei atas keramahan yang didapatkan bersama teman-temannya. Selain itu, harapan untuk lestarikan keindahan alam yang dimiliki masyarakat Kei jangan sampai berubah seiring berjalannya waktu. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pantai Nyiar Barat, Odirtabun, Maluku Tenggara dijadikan lokasi puncak Festival Pesona Mythic Key tahun 2022. Keindahan alam dan keramahan warga buat mahasiswa KKM UGM 2002 ingin kembali ke Key lagi karena mereka merasakan sesuatu yang luar biasa di Key. Selamat nanti kembali ke Key. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pak Erhanubun mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan selamat pagi dan sampai jumpa. Kita ikuti Warta Berita RRI Tuang.